Ibtu Rudiana akhirnya bicara setelah sekian lama bungkam dan sulit ditemui. Akhirnya saya, Abraham Silaban, bersama tim saya menjadi media pertama yang terdepan dan berhasil mewawancarai Ibtu Rudiana. Dan akhirnya keterangan Ibtu Rudiana berhasil kami hadirkan untuk pertama kali di layar kaca. Kini saatnya beragam keterangan akan kami uji dengan menghadirkan keterangan saksi-saksi yang berbantahan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Anda menyaksikan The Prime Show menguji kesaksian Ibtu Rudiana bersama saya, Abraham Silaban. Menyuruh Dede untuk mengatakan sesuatu yang bukanlah sebetul-betulnya terjadi. Liga Akbar juga mengatakan demikian. Ada pengaruh Pak Rudiana di sana. Apa yang Bapak sampaikan mengenai tuduhan-tuduhan itu, Pak? Tuduhan-tuduhan tersebut silakan saja. Betul tidak itu, Pak? Bapak terlibat dalam penganiayaan itu. Saya katakan satu saja, itu tidak benar. Ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ, sebenarnya nggak ada, Pak. Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana. Yang percaya kata bahwa dia disiksa dengan minum air kencing. Ya saya juga di situ, Pak. Saya di situ sama disiksa, Pak. Minum air kencing. Saya minum satu gelas, semuanya satu gelas, Pak. Setelah sekian lama tak muncul ke publik, akhirnya saya, Abraham Silaban, berhasil mewawancara dan menemui Ibtu Rudiana secara eksklusif. Lokasi wawancara bertempat di TPU Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang merupakan makam almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Saya akan perlihatkan kembali cuplikan wawancara saya dengan Ibtu Rudiana. Mengenai apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana, kami akan bahas satu persatu. Ibtu Rudiana sempat mengatakan bahwa dirinya sempat menenangkan diri terlebih dahulu ketika informasi mengenai dugaan pembunuhan anaknya kembali viral. Dan secara eksklusif pada saya, Ibtu Rudiana meminta maaf karena selama ini dirinya terpaksa harus berdiam diri sejenak lantaran masih menjadi anggota kepolisian. Kami begitu kesulitan untuk berkomunikasi dengan Pak Rudiana. Yang kami tangkap, Pak Rudiana minta waktu tenang dulu. Dan sekali lagi saya sebagai seorang jurnalis yang selalu menghargai privasi dan hak narasumber, saya melakukan itu dan membiarkan Bapak tenang dulu. Kenapa begitu sulit, Pak, untuk pada akhirnya menemui Pak Rudiana? Baik, tentu yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia karena selama ini saya tidak pernah muncul di media. Tentunya karena apa? Saya seorang anggota polisi masih aktif, yang mana saya taat pada aturan-aturan serta kode etik. Saya tidak menutup diri karena segala macam bentuk kegiatan sebagai Kapolsek, tentunya sebagai pelayan masyarakat saya tetap lakukan. Tugas Bapak tetap Bapak lakukan, Betul. Pak, ya. Kami mohon maaf sebelumnya, Pak, karena upaya saya untuk mencari Pak Rudiana kan Bapak tentu juga perhatikan, Pak. Ya. Saya datang ke Polsek Kapetakan, Pak, disebutkan Bapak ada giat di Polres dan sebagainya. Terus juga ada upaya yang terus kami lakukan dan lain sebagainya. Ini bukan berarti untuk menutupi sesuatu, Pak. Ya, kami juga menanyakan kepada Ibtu Rudiana pada saat pertama kali dirinya melihat jenazah Eki. Apakah benar yang ia lihat pada saat itu betul-betul almarhum Muhammad Rizky Rudiana? Berikut kesaksian Ibtu Rudiana. Di rumah sakit Bapak kan melihat kondisi jenazah. Dan betul bahwa jenazah itu adalah jenazah Muhammad Rizky Rudiana. Pada saat saya ke kamar jenazah, saya melihat wajahnya dan saya hafal persis siapa anak saya dan betul itu anak saya. Karena saya yang besarkan dari kecil sampai dewasa, tentunya orang tua punya perasaan, punya feeling dan punya hati ketika melihat sosok yang tergeletak di meja mayat itu. Ada ibunda almarhum juga disebutkan, betul, Pak? Betul, ada hadir juga pada saat di meja mayat. Waktu itu nggak mungkin meleset seperti dugaan-dugaan, asumsi dan lain sebagainya bahwa betul bahwa itu adalah Muhammad Rizky Rudiana, ya, Pak? Betul. Waktu itu Bapak melihat kondisinya seperti apa? Ceritakan, Pak. Baik. Saya lihat kondisi pada saat ke kamar mayat, lihat luka-lukanya yang
memang menurut saya patut mungkin saya pikirkan kalau itu bukan karena kecelakaan. Itulah yang membuat saya tergerak hati untuk mencari apa sih penyebab daripada kematian anak saya. Tapi apa yang membuat Bapak begitu sangsi lewat luka-luka yang Bapak amati? Baik, mungkin kaitan hal tersebut, alangkah baiknya, Bang. Iya. Bang Fitra aja yang menjelaskan. Dalam kesempatan yang sama saya juga bertanya perihal kesaksian Dede dan Liga Akbar yang mana pada saat di BAP tahun 2016 silam mereka mengaku mendapatkan perintah bersaksi atas skenario yang sudah disusun oleh Ibtu Rudiana. Beragam tudingan diarahkan kepada Pak Rudiana, termasuk disebutkan setelah kejadian Bapak mencurigai sepeda motornya, Bapak melihat sekitar sampai pada akhirnya bertemu dengan Aib dan Dede. Bahkan belakangan disebutkan bahwa Dede mengatakan ada pengaruh Pak Rudiana, menyuruh Dede untuk mengatakan sesuatu yang bukanlah sebetul-betulnya terjadi. Liga Akbar juga berkata demikian, ada pengaruh Pak Rudiana di sana untuk mengatakan peristiwa pelemparan, rangkaian peristiwa dan lain sebagainya. Apa yang Bapak sampaikan mengenai tuduhan-tuduhan itu, Pak? Tuduhan serius loh itu, Pak. Baik, tuduhan-tuduhan tersebut silakan saja. Namun saya merasa yakin bahwa kebenaran tidak pernah salah. Ya, kaitan dengan hal-hal lain, mungkin itu ranahnya ke penyidikan, biar para penyidik lah yang menyampaikan. Ya. Tapi mengenai nama-nama itu, Pak, mengenai Aib dan Dede, Bapak kenal mereka, Pak? Saya tidak kenal. Dan di tahun 2016 Ibtu Rudiana adalah orang yang menangkap para tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Namun di tahun itu dirinya merupakan satuan reserse narkoba, bukan reserse kriminal umum. Dan itu juga saya tanyakan kepada Ibtu Rudiana. Bapak kemudian mencari keterangan demi keterangan dan fakta di lapangan mengenai apa yang terjadi, Pak. Sehingga disebutkan ikut dalam membawa para tersangka waktu itu, Pak. Ini dianggap melanggar code of conduct, Pak. Karena Bapak waktu itu bertugas di narkoba, bukan reskrim, bukan ranahnya Bapak. Apa komentar Bapak soal itu? Baik, saya adalah sebagai orang tua daripada korban, yang mana anak saya meninggal dengan sesuatu yang tidak wajar. Tentunya sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada almarhum. Apalagi dengan meninggal seperti itu, wajar orang tua manapun mungkin akan mencari tahu, akan ada kepenasaranan. Walaupun sebagai seorang polisi, namun saya sebagai ayah daripada almarhum, wajar ketika seorang ayah mencari tahu dan berbuat yang terbaik buat anaknya sendiri. Tapi lagi dan lagi, bukankah waktu itu dianggap jangan-jangan Bapak terlalu larut dalam emosi sampai pada akhirnya ada hal-hal yang terlewatkan dalam upaya penegakan hukum yang sebenar-benarnya, Pak, terutama yang terkait dengan para pelaku, Pak? Baik, kaitan hukum mungkin biar Bang silakan. Ya, karena masalah hukum itu sudah masuk ke ranah internal. Beliau juga kan tentunya sebagai pihak kepolisian telah menyerahkan ini kepada penyidik kepolisian. Ya, belakangan Ibtu Rudiana juga dilaporkan atas keterangan palsu, bahkan juga dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap para terperiksa 2016 silam. Kita simak apa tanggapannya. Mengenai adanya dugaan keterangan palsu itu satu. Yang kedua, adanya dugaan penganiayaan, Pak, penyiksaan terhadap orang-orang yang terperiksa waktu itu, yang ditangkap oleh Bapak, dibawa oleh Bapak dari depan SMP 11 ke kantor polisi waktu itu. Betul tidak itu, Pak? Bapak terlibat dalam penganiayaan itu? Saya katakan satu saja, itu tidak benar. Kaitan dengan apa dan bagaimana, biar mungkin nanti penyidik yang lebih tahu, mereka yang sedang bekerja. Ya, itu dia keterangan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana kepada saya, Abraham Silaban. Dan pemirsa, kami tindak lanjuti apa yang disampaikannya dengan apa-apa saja yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Renaldi, sepupu Saka Tatal, dalam kesaksiannya ia menangis menceritakan
penyiksaan, penganiayaan yang dialaminya saat penyidikan kasus kematian Vina Eki 2016 silam. Saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh bener-bener. Sama Bang Jaka itu jam 4:30, saya mau pulang aja. Keluar dari kali, udah esok, Pak. Sampai saya jalan ke atas tua itu, ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling. Malah saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dibilang maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, ngalamin semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya, dibilangnya hoax. Saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Kamu percaya kata-kata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Iya, saya juga di situ, Pak. Saya di situ sama disiksa, Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas, Pak. Semuanya 1 gelas. Ya, dalam forum sidang yang sama, Liga Akbar, salah satu saksi yang mencabut BAP kasus Vina 2016 silam juga menjelaskan hal yang lain berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Ibtu Rudiana. Liga Akbar mengaku bahwa ia tidak ada di lokasi saat kejadian tersebut. Ia diminta oleh Ibtu Rudiana untuk bersaksi pada tahun 2016 silam. Bertemu dengan Rudiana. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk dimintai kesaksian. Saksi. Saudara sudah mencabut laporan atau keterangan saudara baik di pengadilan maupun di BAP, betul? Betul. Tentunya ada penyebabnya kan? Ya, betul. Karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, begitu? Ya, betul, Pak. Nah, apa yang tidak sesuai fakta dan apa yang faktanya, tolong saudara jelaskan kepada kami di depan yang majelis hakim. Oh, yang faktanya itu emang saya tidak ada di saat kejadian. Yang tidak faktanya itu, ya orang berpikirnya saya ada di situ, Pak. Artinya ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya, betul, Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran. Ya. Ada lempar-lemparan. Ya, betul, Pak. Ya, itu termasuk yang saudara cabut. Ya, itu yang saya cabut, Pak. Baik. Sebelumnya saksi bernama Dede muncul dan menggemparkan publik. Dede juga mencabut kesaksiannya 2016 silam. Dan ia mengaku bahwa apa yang ia sampaikan adalah kebohongan dan semuanya diskenariokan oleh Ibtu Rudiana. Dikenalkan sama Aib siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aib. Ini Pak Rudiana katanya. Dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Aib. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba katanya. Oh, intel narkoba katanya. Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aib dan Rudiana, dia bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aib ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aib ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana. Dikasih tahu sama Pak Rudiana.
Pemirsa, keterangan demi keterangan yang baru saja Anda saksikan, baik itu keterangan yang saya dapatkan langsung dari Ibtu Rudiana secara eksklusif dan keterangan saksi-saksi di persidangan Sakatatal akan kita bahas. Sudah bersama saya ada Bu Elsa Syarif. Bu Elsa, apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Mas Guntur Perdamaian Ginting, kuasa hukum Dede dan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Kami juga akan bergabung dengan Komisaris Jenderal Purniawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri 2008-2009. Kita akan membahasnya saat lagi. Tetaplah bersama kami. Sidang keempat peninjauan kembali Sakatatal digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon Rabu siang. Sakatatal sebagai pemohon tiba bersama kuasa hukumnya serta sejumlah saksi fakta di antaranya Dedi Mulyadi, Teguh dan Marwan. Ketiganya akan memberikan keterangan di hadapan hakim yang diketuai Rizka Yunia dan 2 hakim anggota Justisia Permatasari dan Galuh Rahma Esti. Selain 3 saksi fakta, kuasa hukum juga mendatangkan 3 saksi ahli, diantaranya Kabarreskrim tahun 2008-2009 Susno Duaji, Reja Indragiri, dan Dr. Budi. Dalam sidang, Dedi Mulyadi mengklaim tidak mengetahui keberadaan Aep dan membantah menculik Aep. Dedi hanya merawat ayahnya Aep sebagai warga Purwakarta. Channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya Bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Sementara itu, psikolog forensik Reja Indragiri memberikan kesaksiannya dalam sidang PK Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon. Reza meminta agar bukti elektronik baik milik korban maupun pelaku dibuka agar semuanya menjadi terang benderang. Sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan majelis, saya berada pada posisi skeptis pada keterangan. Oleh karena itu, saya sangat mengandalkan pada bukti-bukti lainnya, terutama bukti-bukti yang telah teruji secara saintifik. Kalau bukti-bukti saintifik itu tersedia secara memadai, barulah kemungkinan posisi saya, penilaian saya terhadap keterangan akan bergeser. Tapi selama bukti-bukti saintifik itu tidak memadai, maka saya harus konsekuen dengan zona pemikiran yang saya punya, bahwa saya skeptis bahwa proses penegakan hukum, pengungkapan fakta, proses persidangan akan berlangsung secara adil. Kuasa hukum Sakatatal yakin jika peristiwa kematian Vina dan Eki pada Agustus 2016 merupakan kecelakaan lalu lintas. Itu dibuktikan dari hasil olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian dari Polresta Cirebon. Mirsa, langsung saja kita akan berdialog bersama dengan narasumber saya. Ada Bu Elsa Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Guntur Perdamaian Ginting, kuasa hukum saksi Dede, dan juga Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri 2008-2009. Saya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, halo. Ya. Ya. Selamat sore. Ya, Pak Susno, bagaimana kemudian Anda hari ini dihadirkan sebagai seorang ahli, tentu yang disaksikan ataupun disampaikan di muka persidangan, ini harapannya bisa membuka kasus ini. Tapi kami tahu standing point Anda yang menyebutkan bahwa Sakatatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Anda sebutkan no debat di situ. Yang jelas ini berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Komentar Anda? Saya tidak menyimpulkan sendiri ya, tetapi Polres Cirebon Kabupaten, ulangi lagi, Cirebon Kabupaten, dia mengatakan kecelakaan lalu lintas dengan alat-alat bukti yang ada. Dan perkara di Polres Cirebon Kabupaten tidak pernah dilimpahkan atau ditarik ke Polres Cirebon Kota. Jadi perkara kecelakaan lalu lintas sudah tas di Polres Kabupaten ya. Nah, tentang ada kasus pembunuhan di Polres Cirebon Kota, saya tidak
mencampuri itu. Saya Oke. katakan bahwa ini lalu lintas berdasarkan fakta yang didapat oleh Cirebon Kabupaten. Oke, jadi dari sana Anda sampai pada kesimpulan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana 2016 silam adalah salah tangkap. Ya tergantung yang mana. Kalau dia mengusut perkara yang di Cirebon Kabupaten, ya bukan kewenangan dia. Tapi kalau dia mengusut perkara yang di Cirebon Kota, ya dia polisi Cirebon Kota. Nah silakan oleh penasihat hukum ya, tadi ditanya perkara yang mana, buktinya apa, ya itu urusannya Pak Rudiana gitu. Nah apakah Pak Rudiana melanggar dan sebagainya, itu silakan dari Propam Mabes yang ini. Nah saya berpedoman kepada Polres Cirebon Kabupaten. Nah Cirebon Kabupaten sudah tuntas urusan mereka. Ya. Lazim tidak peristiwa seperti ini Pak Susno? Dalam keahlian Anda yang tadi disaksikan, saya ingin dalami kembali. Apakah kemudian ketika satu kasus ketika ini diambil kesimpulan awal waktu itu oleh kabupaten yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan, kemudian bergeser di kasus pembunuhan berencana? Tidak pernah diambil ya kecelakaan di kabupaten tidak pernah diambil oleh Polda, tidak pernah juga diambil oleh kabupaten. Laporan polisinya pun berbeda. Ya. Bu, maksud saya diambil oleh, dalam hal ini kan diambil oleh Polres Cirebon Kota kan, karena kan awalnya kan ini di Polsek awalnya, Polsek Talun yang menyatakan ini kecelakaan, kemudian juga kan kemudian bergeser. Talun itu kan di bawah kabupaten sebetulnya. Iya, tetap di kabupaten. Sedang laporan polisinya pun di kabupaten kecelakaan ya. Nah, tentang Pak Rudiana membuat laporan polisi lagi, itu bukan di kabupaten. Di Polres Cirebon Kota. Iya, kasusnya berbeda. Iya. Pembunuhan katanya ya. Nah, inilah yang diperdebatkan, inilah yang di-PK-kan. Ya monggo gitu. Oke, saya bergeser ke Bu Elsa ya. Bu Elsa, apa kemudian yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana secara mendalam kepada penasihat hukumnya? Waktu itu kan Polsek Talun sudah menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Tapi dasar apa yang menguatkan beliau selain bahwa punya intuisi bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Sebetulnya setelah dinyatakan bahwa ini kecelakaan, tapi waktu melihat kondisi jenazah agak mencurigakan ya, karena hancur sekali dan banyak ada luka-luka terbuka ya, jadi trauma benda tajam. Tetapi karena ini langsung dikebumikan kan pada hari itu juga tanggal 28. Nah, tanggal 29 karena ada kecurigaan itu melihat ke barang bukti yaitu motor kok besarnya sedikit, helmnya tidak rusak sama sekali, terus kemudian lihat handphone dan segalanya, tanggal 29 tuh ada kecurigaan tambah tinggi ya. Mengenai tidak rusak sama sekali, mohon maaf ya Bu Elsa saya potong. Kalau kita lihat kan ada dokumentasi menunjukkan ada goresan di sepeda motornya. Itu maksudnya kemudian helmnya disebutkan oleh Liga Akbar kalau nggak salah waktu itu bahwa helmnya di bagian bawahnya terlepas alias juga rusak. Bagaimana menjelaskannya? Itu kita kan ada 5 saksi ya. Suroto, Aibtu Supardi, Suja, Muhyiddin, enggak ada Aib tuh enggak. Muhyiddin dan juga Tatang ya yang menemukan yang langsung di BAP dan juga di persidangan. Orang banyak yang menyaksikan ya karena kecelakaan, melihat ada korban. Nah, setelah dilihat jadi sempat dibukakan helmnya atas Vina ini Suroto dan juga celana dalamnya dari almarhum Vina tidak pada tempatnya dan melihat itu agak terbuka terlihat. Kemudian Aibtu Supardi bilang tolong dibetulkan celananya supaya tidak terlihat ya di situ, dan juga pakaian-pakaiannya masih tidak ada robek atau segala rupa, dan juga celana dalamnya juga dalam keadaan baik ya, walaupun posisinya tidak pada tempatnya. Begitu lihat itu, kemudian tanggal 31 harian itu dia berpikir bagaimana, terus akhirnya dia melihat
pergi ke lokasi untuk menanyakan di mana sih kronologis kecelakaan itu. Nah, disitulah ketemu sama Aib dan Dede. Oke, jadi ketemunya saat memintai keterangan, bukan pertama kali ketemu di kantor polisi sebagaimana yang disaksikan oleh Dede? Enggak, datang ke lokasi untuk mencari tahu, melihat nggak kecelakaan itu. Disitulah dapat keterangan dari mereka berdua bahwa terjadi pada malam kecelakaan, mereka tidak lihat, dan mereka juga pada saat itu tidak tahu ada korban ya, dia nggak tahu. Tapi dia menjelaskan bahwa dia melihat pada malam itu ada 2 motor yang dikejar-kejar, yang ditimpuk batu. Dan itu kemudian sudah dicabut oleh Liga Akbar belakangan dan disaksikan di persidangan. Terserah saja ya. Dan kalau saya geser ke Mas Guntur ya, mengenai tempus alias waktu pertemuan antara Dede dan Ibtu Rudiana. Disebutkan oleh Dede pertama kali menemuinya adalah ketika di kantor polisi, dibawa oleh Aib waktu itu. Sementara Ibtu Rudiana mengaku dan menyampaikan juga kepada saya bahwa bertemunya bukan di situ pertama kali. Ketika kemudian mencari keterangan mengenai apa sebetulnya terjadi. Pada saat itu sebelum kantor polisi bertemu dulu dengan Aib dan Dede di hari yang berbeda sebelum kantor polisi. Jadi terkait dengan Dede ya, sebagaimana sudah disampaikan kemarin itu, memang dia sama sekali tidak pernah ketemu dengan Rudiana di lokasi yang pada saat dia mencari tahu, yang kita dengar selama ini katanya melakukan investigasi independen itu. Nah, di situ memang tidak pernah ada Dede di tempat itu. Jadi Dede itu baru menemui, berdasarkan keterangannya itu, baru menemui Rudiana itu ketika di Polresta. Pertama kali itu sesuai dengan keterangan Dede gitu. Jadi kalau dikatakan dia bertemu, itulah yang dikatakan oleh Dede keterangan yang selama ini tidak benar. Gitu. Selain bahwa disebutkan bahwa Ibtu Rudiana lah yang kemudian menskenariokan di balik nama-nama itu. Kalau iya Ibtu Rudiana menskenariokan nama-nama itu, dari mana ia tahu nama-nama itu ya? Nama-nama yang diketahui itu, jadi begini, kalau kita lihat lagi dari dari berkas perkara ya. Ini kan ada investigasi independen yang dilakukan oleh Rudiana, dia mencari tahu sehingga bertemu dengan si Aib ya kan, dan Dede menurut versinya Pak Rudiana. Kemudian kalau ada orang-orang beritahu yang nongkrong di lokasi tersebut, diberitahu, kemudian ditangkap, ya kan? Nah, kan dasarnya dari situ, gitu. Tapi bukan itu saja ya. Sekarang Aib ada di Polda Jabar, dan sebelumnya saya juga tanyakan, itulah cerita sebenarnya, ya. Jadi bukan Rudiana aja, Rudiana aja belum pernah ketemu Aib ya, dan saya ketemu Aib. Dan Aib menjelaskan hal yang itu seperti dalam persidangan. Dan kemudian setelah mereka ketemu itu, sebelumnya dia sempat menanyakan kepada 5 orang ini, Suroto, Muhyiddin, Supardi, Tatang, Suja. Ini ditanya, sehingga semua menjelaskan itu menjadi satu analisa. Mengenai kesaksian Aib, seorang polisi tentu saja punya keraguan-keraguan terhadap apapun yang disampaikan seorang kalau tidak memiliki bukti yang cukup, apalagi sosok Pak Ibtu Rudiana adalah penyidik, sekalipun dia adalah penyidik kasus narkoba. Bagaimana melihat tudingan bahwa jangan-jangan yang diprank oleh dalam kasus ini adalah Pak Rudiana oleh Aib, atau malah sebaliknya, malah Pak Rudiana yang menskenariokannya? Yang jelas ceritanya kami sudah bertemu juga dengan Aib, dan saya justru melaporkan bahwa Aib ini kami temukan, dan kami jadi kuasa hukum. Justru saya memberitahukan, jadi tidak ada komunikasi antara Aib dengan Pak Rudiana, dan juga kebetulan kemarin saya ketemu juga dengan saksi lain yang Suroto, dan yang dengan kepolisian itu kan itu polisi semua yang 4 itu. Nanti saya ke Pak Susno Duaji, karena apa yang Anda sampaikan di muka persidangan peninjauan kembali Sakat Tatal ini dianggap bernilai. Apakah kemudian yang Anda sampaikan ini juga akan memberikan semacam titik terang bagi kasus ini? Kita akan bahas saat lagi. Kami akan kembali untuk Anda di The Prime Show saat lagi.
Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya kembali berdialog. Kini saya menuju ke Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, Anda bahkan secara lantang menyampaikan sayembara bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan, Anda akan memberikan hadiah 10 juta atau sudah bertambah, jangan-jangan? Udah bertambah ya, yang nambah orang lain gitu. Jadi berapa sekarang Pak Susno? Udah banyak ya yang nambah-nambah, ada yang 12 juta, ada yang itu. Jadi itu semua dilihat dari niat baiknya supaya kita berlomba-lomba membantu aparat supaya ini bisa, kalau memang betul pembunuhan, bisa segera terungkap siapa pelakunya. Kalau tidak betul pembunuhan, misalnya yang berkeyakinan bahwa itu lalu lintas, ya segera diputuskan itu lalu lintas. Jadi ada kepastian gitu. Kita masih banyak pekerjaan. Tapi sejauh ini sebagai warga negara yang taat hukum, pegangan kita tentu saja apa yang diputuskan oleh 3 tingkatan hakim tersebut di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, termasuk di Kasasi Mahkamah Agung begitu. Apakah Anda tidak melihat bahwa sayembara yang Anda lakukan mempertanyakan kredibilitas para hakim sudah memutus perkara ini? Sekarang pertanyaan, apakah PK ini tidak melihat kredibilitas para hakim? Malah langsung di depan sidang, langsung manggil saksi-saksi, langsung manggil ahli. Kan kita kan tidak harus bahwa serat percaya mematuhi itu kan. Putusan hakim itu diberi kesempatan untuk dilawan. Tapi dilawannya dengan cara membuat suatu kegiatan, misalnya banding, kasasi, PK. Kalau saya kan merangsang, mari kita berlomba mengungkap kasus ini, membantu siapa yang merasa terbantu, mari. Carilah bukti saintifiknya apa, saksinya yang melihat langsung siapa, TKP-nya pun di mana. Karena kenapa saya nanyakan TKP-nya? Kan Cirebon kota ya yang saya tanyakan. Di belakang SMP 11. Ya, kalau Cirebon Kabupaten sudah jelas TKP-nya di atas jembatan. Dan itu sudah diputuskan Cirebon Kabupaten bahwa itu laka lantas. Belum dibatalkan, belum dilimpahkan, dan tidak juga ditarik ke Polda. Itu kan laka lantas ya. Pak Susno, tentu Anda juga mendengarkan salah satu saksi yang bernama Renaldi ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Ini menggemparkan ketika apa yang dia saksikan disebutkan mengalami penyiksaan dan lain sebagainya. Tentu ini juga harus perlu kita dalami keterangannya. Apa yang Anda nilai dari keterangan tersebut? Ya, kalau memang benar itu terjadi, ini tragedi dalam penegakan hukum Indonesia. Tapi kita tidak boleh sok sangka, sok udon gitu kan. Mari kita tunggu aparat kita. Kita sudah meratifikasi yaitu Konvensi Anti Penyiksaan. Di Undang-Undang Dasar kita ada juga tentang HAM. Ya silakan Komnas kita turun tangan supaya kita tidak ribut sesama kita, ada atau tidak, ada tidak. Ya Komnas HAM turunlah. Turun, jemput bola, ada atau tidak, statementnya kan resmi kalau dari Komnas HAM. Ayo Komnas HAM sudah dihimbau di Inews gitu, turun. Saya bergeser ke Mbak Elsa ya. Bu Elsa, kalau kita ikuti persidangan demi persidangan Sakatatal, kita melihat ada kesaksian dari Liga Akbar, kemudian ada kesaksian dari Renaldi. Kesaksian masing-masing saksi ini membuat kita semakin meragukan apa iya ini adalah kasus pembunuhan berencana. Apa komentar Anda? Selama belum ada putusan yang membatalkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kita tetap berpegang kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, sekarang kan Sakatatal itu mengajukan PK. Ya, itu kan haknya dia dan diatur dalam undang-undang. Ya, silakan pembebanan terhadap permohonan PK itu kan dibebankan pembuktiannya di pemohon, ya. Dan yang lainnya, saksi-saksi yang lain kan ini nanti kita tidak bisa menilai. Yang menilai adalah nanti
Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tetapi yang saya hanya menggarisbawahi pencabutan dari Dede dan Liga Akbar. Karena keterangan Dede dan Dede di bawah sumpah walaupun dibacakan, tapi Liga Akbar juga dibacakan bukan dibacakan, dia memberikan keterangan dan itu dilakukan examination ya, eksaminasi majelis hakim, lawyer terdakwa dan juga juga jaksa. Kalau disebut mereka terintimidasi, ada ya, ketakutan kalau di persidangan tidak kan, di persidangan kan bebas. Dan Liga Akbar kan bukan terdakwa, Liga Akbar adalah saksi dan dia bebas. Dan jangankan Liga Akbar yang hanya saksi, sedangkan terdakwa aja 3 terdakwa mencabut keterangannya, mencabut keterangannya BAP. Jadi kan itu bebas. Dan kemudian kalau dibilang oh itu tutup sidangnya, itu bukan ditutup karena create, tetapi ditutup karena korbannya adalah di bawah umur dan asusila. Jadi itu tidak semudah itu mencabut. Tadi di persidangan kok mencabutnya di notaris, apalagi itu keterangan itu sudah menjadi fakta yuridis, bukan fakta persidangan saja. Mengenai dugaan penyiksaan yang disebutkan dilakukan pada saat pemeriksaan, disebutkan oleh Ibtu Rudiana tidak ada dan sebagainya begitu ya, apalagi tidak terlibat lah setidaknya. Tapi apa yang disampaikan oleh Renaldi misalnya, ini kan membuka mata publik, membuat kita bertanya apa iya itu betul-betul terjadi. Tapi lebih serius lagi, Ibtu Rudiana juga dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga terpidana yang menyebutkan keterangan bohong atau kesaksian palsu dan juga melakukan tindakan penganiayaan terhadap terpidana. Betul tidak? Itu tidak betul karena klien saya bukan penyidiknya. Dan itu kan hanya 3 hari di Cirebon, kemudian selebihnya di Polda Jabar. Dan terhadap masalah-masalah ini sudah pernah diperiksa dan dipanggil saksi verbalisan dan sudah dikonfrontir oleh majelis hakim. Semuanya sudah dipertimbangkan, termasuk saksi-saksi ada charge, saksi meringankan, semuanya sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah sekarang kalau mereka mengajukan PK, itu hak mereka, silakan. Beban pembuktian kepada mereka, tapi pencabutan 2 ini yang saya bilang tidak bisa sebelum, kalau dia tidak melakukan suatu upaya hukum di mana pembatalan itu dibatalkan oleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga. Komentar Anda, Mas Guntur, bagaimana Anda menilai bahwa yang disebutkan tidak ada dugaan rekayasa, tidak ada dugaan penganiayaan yang ada di sana? Kami tahu juga Anda ada dalam lingkup Pradi, yang mana Pradi mengadvokasi kasus ini, bahkan melaporkan Ibtu Rudiana dugaan penganiayaan. Ya, jadi kan fakta-fakta itu sudah sebenarnya terungkap pelan-pelan ya. Termasuk juga di dalam sidang PK-nya Saka Tatal juga sudah terungkap bahwa ada penganiayaan dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah pelan-pelan terungkap nih. Tinggal nanti bagaimana kita membuktikan. Toh juga ini Dede ini kan juga dilaporkan ya. Ya dilaporkan, dia juga akan menghadapi suatu proses hukum dan dia juga akan memberikan keterangannya di penyidikan nanti sebagai dia terlapor di pasal 242-nya itu. Ya. Nanti akan terkonfirmasi di mana keterangan yang benar, apakah keterangan Rudiana ya yang saat ini dia sudah terbuka berbicara atau keterangan Dede yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan itu adalah tidak benar. Nah, ini kan sudah terlihat kalau kita lihat Liga Akbar kan sudah membuat pengakuan. Ya. Selain Liga Akbar juga kalau kita lihat ada 2 lagi itu Teguh dan si Pramudia. Ini kan masing-masing juga sudah memberikan keterangannya, gitu. Jadi kalau kita hubungkan keterangan Dede dengan keterangan Liga Akbar dan juga dengan keterangan Pramudia dan Teguh, kan sejelas ada benang merah. Ya. Nah, maka kita sangat percaya kepada proses penyidikan nanti. Jadi penilaian terkait batu ujinya itu di mana? Batu ujinya itu ada di proses penyidikan nanti. Ya, mana yang benar, keterangan Dedekah atau keterangan Rudiana? Saya ke Pak Susno. Pak Susno, mengenai dugaan penganiayaan, saya ingin mendalami. Yang jelaskan yang membawa saat itu terperiksa ke kantor polisi adalah Ibtu Rudiana. Mengenai adanya dugaan penganiayaan di sana dan kita sudah lihat foto-fotonya di sana, patut diduga apakah beliau juga mengetahuinya atau kita harus percaya dengan alibi yang dinyatakannya bahwa ia tidak tahu menahu mengenai apa yang terjadi pada terpidana?
Manakala ada dua keterangan yang berbeda, maka yang memeriksa adalah yang berhak. Untuk internal, yaitu Propam, Irwasum, kemudian yang di luar adalah Kompolnas, nanti ditambah yang paling berwenang lagi kalau terkait penyiksaan adalah Komnas HAM, silakan turun gitu. Soalnya kalau dua keterangan berbeda kan nanti saling adu kan susah, gitu kan. Nah, misalnya dilakukan oleh Propam. Propam Polri sudah pernah memberi statement, katanya tidak ada pelanggaran apapun. Nah, sekarang tinggal nanti Kompolnas. Kompolnas pun sudah mengatakan kami sudah turun, sudah sesuai dengan prosedur. Nah, tinggal lembaga kita kan punya lembaga yang namanya Komnas HAM. Silakan gitu supaya kita tidak ragu gitu. Pak Susno, ini kan sudah masuk di saling lapor. Ibtu Rudiana melaporkan Dede dan Liga Akbar termasuk Dedi Mulyadi. Sebelumnya keluarga terpidana sudah melaporkan Ibtu Rudiana bersama dengan Aep termasuk Dede saat sebelum menyampaikan kesaksian terbarunya. Kira-kira akan seperti apa nanti proses saling lapor ini ditanggapi atau ditangani oleh pihak kepolisian? Kita akan kembali saat lagi, jangan dijawab dulu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Saya kembali ke Pak Susno Duaji. Pak Susno Duaji, akan seperti apa saling lapor ini ditangani oleh polisi? Ya, Polri harus adil ya. Semua laporan diterima dan semuanya harus diproses. Karena semua merasa benar, silakan bantu Polri untuk menyatakan alat buktinya apa. Sebabnya apa yang terjadi di media sosial ini kan adu argumen dan tidak bisa kita nilai yang benar yang ini, yang benar yang ini. Tapi informasi sudah terangkat ke Polri, ini bagus. Apalagi sudah dinyatakan dalam bentuk laporan. Laporan itu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan nanti bisa ditingkatkan kalau alat buktinya minimal 2 menjadi penyidikan. Nah, mana yang dulu ini nanti akan kelihatan yang bohong yang ini, yang benar yang ini. Untuk yang bohong tentunya akan maju sebagai tersangka. Untuk yang benar akan maju juga sebagai saksi. Begitulah prosesnya. Oke, terakhir endingnya akan seperti apa kasus ini menurut Anda? Utamanya pengadilan yang sedang mempertontonkan hari ini peninjauan kembali sekat tatal. Sepanjang kita patuh pada aturan, endingnya bagus gitu. Nanti yang bohong akan kelihatan, akan diberi sanksi. Yang benar akan kelihatan. Tapi kalau kita hanya beradu-adu argumen gitu kan, nanti kita akan malu sama rakyat ditonton begitu. Apalagi kalau keras-kerasan suara gitu kan nggak bagus gitu ya. Oke, Mas Guntur, saya dengar Dede juga sungguhnya dipanggil untuk memberikan keterangan di pengadilan peninjauan kembali saka tatal, tapi tidak hadir. Ya, itu merupakan keputusan tim ya, untuk tidak meminta Dede untuk tidak hadir dalam sidang PK. Tapi alasannya tentu kita harus melihat kalau saka tatal ini kan dalam kondisi manusia merdeka dia sudah dihukum. Sementara 6 terpidana ini kan masih dalam posisi dihukum. Sehingga kita tidak mau terlalu terburu-buru, tapi kita lebih kepada mengamati dan kemudian membuat suatu rencana yang mudah-mudahan jauh lebih baik nanti gitu. Walaupun kita sangat mengapresiasi, menghormati teman-teman mengajukan PK, dan kita juga berharap PK saka tatal ini juga dikabulkan. Ya, bukannya kemudian kalau dikabulkan dia berimplikasi juga sebetulnya. Berimplikasi ke kita gitu. Tapi kalau gagal kan saka tatal kan dia bebas. Gitu. Sehingga kami memandang kita lebih baik perlahan-lahan, tapi nanti kita bisa memberikan memori PK yang jauh lebih baik jika PK saka tatal gagal. Kalau kita berhasil
implikasinya kan juga ke Sakatatal. Jadi ini satu kesatuan gitu. Ini persoalan strategi saja. Oke. Bu Elsa, akan seperti apa nanti menurut Anda jalannya kasus ini di tengah pengadilan yang sedang dipertontonkan, kemudian juga kita melihat adanya upaya saling lapor termasuk dari klien Anda? Ya, kalau kasus PK kan nanti kita serahkan kepada Hakim PK ya di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, masalah ini tergantung dari pembuktian. Dan kita kan punya bukti di sana, punya bukti nanti bagaimana gelar perkara dari kepolisian, perkara ini jadinya bagaimana. Jadi kan kita nggak bisa menebak-nebak ya. Jadi proses ini kita jalani aja semuanya. Insya Allah yang benar-benar, yang tidak benar tidak benar. Terima kasih Bu Elsa Syarif sudah hadir bersama kami, dan juga terima kasih Mas Guntur Preman Ginting dan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabaris Polri 2008-2009 sudah juga Selamat sore Mas Guntur. Terima kasih Pak Susno. Selamat sore Pak Susno. Terima kasih Pak Susno. Dan pemirsa, demikian jumpa kita dalam The Prime Show mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.